Mereka pun mengambil tindakan sendiri untuk menghukum si pelaku ini. Mary Shaw dipaksa untuk berteriak. Kisah cerita kali ini mengisahkan seorang perempuan yang membalaskan dendamnya. Hati-hati dengan tatapan mata Mary Shaw. Dia tidak memiliki anak, hanya boneka. Dan jika kamu melihatnya di dalam mimpi, jangan sampai kamu berteriak, atau dia akan merobek lidahmu dari pangkalnya. Dan kalau kamu melihat dia, ingat, satu-satunya yang bisa menghentikan dia adalah keheningan total. Beberapa orang mengatakan bahwa puisi tadi hanya dipakai oleh orang tua untuk menakuti anaknya. Tetapi banyak juga yang bilang bahwa itu lebih dari sebuah puisi. Di balik puisi seram itu, ada cerita seorang wanita ventriloquist yang cukup terkenal. Namanya adalah Mary Shaw. Di tahun 1941, di Teater Guignol, Mary Shaw melakukan aksinya, menggunakan suara perut dan menggerakkan boneka kesayangannya untuk menghibur para penonton. Hari itu, dia membawa boneka yang bernama Billy. Di tengah-tengah aksinya, ada seorang anak laki-laki yang maju dan mengejek Mary Shaw. Kamu bohong, penipu. Aku bisa lihat mulutmu goyang-goyang waktu boneka yang ngomong. Menipu! Anehnya, beberapa hari setelah itu, anak laki-laki yang mengejek Mary Shaw menghilang tanpa bekas. Keluarga anak itu mencurigai Mary Shaw, mengingat kejadian yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Bahkan, seisi kota pun ikut mencurigai Mary Shaw. Tidak lama setelah kematian anak laki-laki itu, Mary Shaw dibunuh. Siapa pembunuhnya? Tidak pernah ada yang tahu. Tetapi, kebusukan tidak akan pernah bisa ditutupi bagaimanapun caranya. Perlahan, cerita tentang kematian Mary Shaw mulai beredar. Keluarga dari anak laki-laki itu membawa seluruh masyarakat di kota itu dan mendatangi Mary Shaw di belakang panggung. Kamu pembunuh! Kembalikan anakku! Cepat, kembalikan anak mereka! Mary Shaw yang bingung tidak bisa berkata apa-apa. Melihat itu, para warga lebih yakin bahwa Mary Shaw adalah pelakunya. Mereka pun mengambil tindakan sendiri untuk menghukum si pelaku ini. Mary Shaw dipaksa untuk berteriak, lalu mereka merobek lidahnya, mengambil suara Mary Shaw selamanya, dan juga nyawanya. Sesuai permintaan Mary Shaw, dia dikubur bersama bonekanya yang sudah dianggapnya sebagai anaknya. 101 jumlahnya. Tidak hanya itu, dia pun juga ingin dibuat seperti boneka di saat dia meninggal. Tetapi Mary Shaw tidak tinggal diam di kuburannya. Dia kembali dan membalaskan dendam kepada orang yang membunuhnya. Semenjak Mary Shaw mati, seluruh kota diteror. Satu demi satu, orang yang terlibat mati. Mereka ditemukan dengan lidah yang terobek dari pangkalnya. Mulutnya terbuka seakan berteriak tanpa suara. Hal yang sama terjadi pada istri dan anak mereka. Seluruh orang yang terlibat mulai merasa ketakutan. Mereka pun membuat puisi seram itu untuk mengingatkan anak mereka bagaimana cara untuk bisa selamat dari Mary Shaw, tanpa memberitahu kejadian sebenarnya tentang kematian Mary Shaw yang disebabkan oleh mereka sendiri. Di kota itu, tidak ada yang berani menyebut nama Mary Shaw, apalagi mendekati kuburannya. Mereka tahu Mary Shaw tidak akan berhenti sampai teriakan mereka berhenti.